Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marwah al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa menghadiri majelis ilmu, terlebih majelis ilmu yang kita adakan ini adalah majelis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini faedahnya luar biasa, karena hadis-hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita secara detail aturan-aturan dalam agama kita, bukan sekedar halal haram, tapi dalam hadis itu detail. Ada yang namanya bukan sekedar halal atau pembahasan halal atau haram, tapi ada yang namanya itu adalah unggah-ungguh adab, akhlak. Karena itu akhlak adab ini terkadang berbicara membahas tentang halal haram juga, wajib ataukah tidaknya, juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang kesempurnaan, Jadi kalau makan sambil makan pakai tangan kiri, kalau dibahas secara hukum halal haram mungkin terlepas biasa-biasa saja. Tapi kalau dibahas dari sisi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesempurnaan akhlak seorang muslim, maka itu tidak benar. Karena Rasulullah SAW menegur jika orang makan atau minum pakai tangan kiri, beliau katakan itu cara makannya setan. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu pakai tangan kanan, karena itu lebih barokah, mendatangkan keberkahan. Dan kalau barokah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat mata mungkin ya. Kenapa? Karena itu adalah kandungan sesuatu, mungkin nampaknya beberapa saat berikutnya keberkahan. Ya, makanan itu dari situ kemudian menjadi obat. Dari situ dia bisa menjadi dia sebagai penyemangat seseorang mengerjakan ketaatan. Ini kan nggak bisa dilihat langsung, bahkan tidak bisa mungkin dibahasakan secara ini akan menghasilkan gitu. Tapi itu adalah maknanya luas. Keberkahan itu adalah subut kasrotil khair, menetapnya banyak kebaikan dari sesuatu. Jadi hadis Nabi ini membahas tentang hal tersebut. Ini sangat kita butuhkan karena terkait dengan juga bagaimana kita menikmati sebuah ibadah. Karena dalam ibadah itu bukan sekedar hukum hitam putihnya saja, tapi ada sisi terdalam di balik itu, sisi spiritualnya, filosofinya, yang mana dari situ kita bisa menikmati suatu ibadah itu dengan khusyuk. Kalau yang kita bahas itu hanya hukum hitam putihnya saja, hukum fikih zahirnya saja, maka seorang mungkin hanya sholatnya hanya gugur kewajiban, yang penting terpenuhi rukun syarat-syarat, itu saja. Tapi kalau seseorang ini membahas hukum itu detail secara hadis, maka ada sisi yang lain agar seseorang sholatnya seperti bisa khusyuk. Ada fikih batinnya, bagaimana menata batin seseorang, mengkonekkannya sehingga ketika dia sholat itu connect dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, itu sisi yang lain yang tidak terbahas di dalam hukum fikih. Kemudian di dalam hidup juga itu, jadi ada manusia itu punya tabiat, punya sisi spiritual, ada sisi ruhiyahnya. Sisi ruhiyah ini menjadikan seseorang itu mengagungkan sesuatu.
tidak semuanya sama. Ini kebutuhan. Makanya dalam zaman dahulu ketika tidak ada hidayah, ya, artinya komunitas yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mesti mencari sesuatu yang punya pengaruh dalam pengaturan alam ini. Mereka yang tidak mendapatkan hidayah kemudian mungkin menyebutkan ini batu besar atau ini ada pohon besar, ini sangat berpengaruh bagi perjalanan hidup dia, sehingga ketika dia mau perjalanan datang ke situ memberikan sesajen, dia mengagungkan, menghormati. Dan sisi yang lainnya, dan Islam itu adalah agama wasatiyah. Islam itu agama pertengahan, artinya menjelaskan pengagungan yang benar itu seperti ini. Karena ada sisi hulunya, sisi ekstrim, ada sisi yang tidak sama sekali keluar dari fitrah dia. Sisi ekstrimnya, hulunya seperti orang-orang yang jahiliyah, tidak mendapatkan hidayah, makanya dia menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon, agar dia mendapatkan kemaslahatan hidup dan terbebas dari kemadaratan. Yang keluar dari sisi ini, sisi spiritual ini, seperti orang yang tidak beragama, orang ateis. Segala sesuatu sama, tidak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Antara bapak dan anak itu sama saja, nggak boleh ada penghormatan. Nah, ini sudah melenceng. Islam itu menetapkan, harus memang ada hal-hal yang perlu dihormati, karena ini bagian dari kebutuhan spiritual seseorang. Ada hal-hal yang dihormati dan Islam menjelaskan yang benar itu seperti ini. Kalau menyembah, menghormati atau mengagungkan pohon, ini terlalu berlebih-lebihan, karena dia tidak bisa mendatangkan maslahat atau madhar. Itu hanya permainan setan saja. Maka yang benar menyembah Allah, yang perlu dihormati itu adalah tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas. Sedangkan mereka yang kemudian kering dari sisi ini, hidupnya kering, sehingga nanti ujung-ujungnya kadang banyak yang frustasi. Maka agama ini menjadi kebutuhan kita semua, karena menjelaskan sisi yang perlu dihormati seperti ini. Karena sesuatu yang akan terasa lain, sesuatu itu terasa lain. Contohnya suami istri. Ketika seorang istri betul-betul menghormati suaminya sesuai dengan syariat Islam, suasana keluarga betul-betul harmonis. Suasana Idul Fitri sangat meriah, harmonis. Berbeda dengan yang anggap biasa-biasa saja. Demikian juga Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kalau seseorang menganggap itu adalah tidak ada sisi penghormatan, maka biasa-biasa saja. Dia tidak akan mencari barokah dari Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu dari kertas, sehingga taruh di mana saja, di bawah, kemudian dirobek-robek biasa. Tapi saya memberikan aturan, Al-Quran itu, mushaf itu memang kertas, tapi ketika sudah dituliskan kalamullah, ini bernilai lain, sehingga kita membacanya dengan khusyuk. Kita mengharapkan mungkin dari barokah itu menghormati Al-Quran dan yang lainnya. Demikian juga masjid. Kalau kita menganggap biasa-biasa saja, maka masjid akan hanya sebagai sebuah bangunan biasa-biasa saja. Kita juga akan membiarkan anak itu lari, nggak ada sisi yang dihormati, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menjadikan itu ada sisi harus dihormati, harus diagungkan, karena ini bagian dari syiar Allah, maka ada kenikmatan tersendiri. Kita berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'adzib sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka dalam Islam itu ada waktu-waktu yang perlu diagungkan, karena ada sisi barokah, mengharap barokahnya. Ramadan kalau kita anggap biasa-biasa saja, biasa-biasa saja.
Tapi kalau kita menganggap ini perlu diagungkan, kenapa? Karena ini adalah waktu yang barokah. Kita sangat butuh hal tersebut untuk ketentraman rohania kita, maka itu akan sangat bernilai beda. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan waktu, juga hal-hal yang terkait dengan tempat yang perlu dihormati. Itulah Islam membahasnya seperti itu.